Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9, yaitu dengan mata kuliah Supervisi Pendidikan. Kami akan menjelaskan atau membacakan tugas kami atau makalah kami dengan tema yaitu tugas supervisor pembinaan dalam evaluasi pembelajaran. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi. Evaluasi supervisi pendidikan adalah pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi program supervisi pendidikan untuk perbaikan pengajaran melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu. Perubahan yang diharapkan dari semua personel dalam supervisi dan dalam perbaikan program melibatkan kepala sekolah atau supervisor, guru, dan murid. Supervisor dan guru bekerja sama untuk membawa perubahan-perubahan dalam diri anak didik. Lebih daripada itu, semua yang harus dipertimbangkan sebagai ruang lingkup supervisi pendidikan adalah meliputi rencana, perbaikan, organisasi perencanaan, tujuan yang akan dicapai, teknik-teknik pencapaian tujuan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan di bidang kurikulum dan bimbingan. Untuk poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip dari evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. 2. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. 4. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sama guru, kepala sekolah, dan termasuk peserta didik itu sendiri. Yang kelima, yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan evaluasi akan disampaikan oleh Mbak Anissa Judita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami dan memperluas pelajaran, dan yang terakhir adalah untuk memberitahukan atau melaporkan kepada para orang tua atau wali peserta didik mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan peserta didik. Teknik-teknik evaluasi pengolahan hasil belajar. Ada dua hal teknik evaluasi untuk menilai kualitas siswa, yaitu yang pertama tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Hasil tes merupakan informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi yang akurat, dibutuhkan tes yang handal. Kemudian selanjutnya, yang kedua, non-tes. Dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran, penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang utuh dengan pembelajaran. Dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi seperti K13, menurut terpenuhinya 3 ranah sebagai indikator keberhasilan. 3 ranah ini adalah kemampuan berpikir, keterampilan melakukan pekerjaan, dan perilaku.
Setiap siswa memiliki potensi pada dua ranah, yaitu kemampuan berpikir dan keterampilan. Namun tingkatnya dari satu siswa ke siswa yang lain bisa berbeda. Ada siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi, namun keterampilan rendah. Demikian juga sebaliknya, ada peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah, namun memiliki keterampilan yang tinggi. Ada pula peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir yang biasa, demikian pula keterampilannya juga biasa. Tidak ada yang menonjol. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.